Shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita memulai ibadah online GSJ Ana Soboreo. Mari kita datang pada Dia, pastikan pikiran kita tertuju pada Dia. Terima kasih Tuhan berkati. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu
menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Haleluya, kita berjumpa lagi bersama-sama dengan GSCA Anak Sukuryo dalam kebaktian kita hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa karena firman Tuhan yang akan kita dengar supaya Roh Kudus bekerja atas kita semuanya. Mari Bapak Ibu kita akan berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus, kami bersukacita, kami bersyukur karena Engkau menjadi kekuatan kami, perlindungan kami, gembala kami yang baik. Bahkan Kau terus senantiasa berfirman kepada kami, menuntun setiap langkah hidup kami. Tuhan, saatnya kami mau duduk diam di kaki Tuhan, mendengar firman-Mu. Kami mohon hikmat-Mu, kuasa Roh Kudus bekerja atas kami, pewahyuan tercurah atas kami, sehingga firman Tuhan ini menjadi pondasi, membentuk, mencetak hidup kami. Bukan sekedar menjadi wacana atau informasi, tapi menjadi patokan untuk kami berjalan dalam kehidupan ini. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucapkan syukur, siap mendengar firman-Mu dan melakukannya. Demi nama Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema aliran-aliran air hidup. Ya, aliran-aliran air hidup. Apa artinya itu? Ya, sebelumnya kita akan buka dalam Yeskiel pasal 47 ayat 11. Yeskiel pasal 47 ayat 14. Ya, sudah ketemu Bapak Ibu yang di rumah? Oke, kalau sudah ketemu Yeskiel pasal 47 ayat 11. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu. Jadi air itu keluar dari ambang pintu bait suci dan mengalir menuju ke timur, sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu, sebelah selatan mezbah. Jelas ya? Di sini ada air yang keluar dari ambang bait suci. Yang berikutnya Yohanes pasal 7 ayat 37. Yohanes pasal 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci,
dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Berhenti di situ. Jadi jelas ya, air tadi keluar dari ambang bait suci. Kemudian Tuhan Yesus juga menyinggung di sini dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Siapa itu? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kemudian dalam Yesaya pasal 55 ayat 1, versi mudah dibaca. Yesaya 55 ayat 1. Kamu semua yang haus, datanglah di sini, ada air untuk minumanmu. Bicara tentang air lagi. Jangan khawatir jika tidak ada uangmu. Datang, makan dan minumlah hingga kamu kenyang. Kamu tidak membutuhkan uang. Makan dan minumlah hingga kamu kenyang. Susu dan anggur tanpa bayaran. Mengapa kamu menghamburkan uangmu untuk sesuatu yang bukan makanan yang sesungguhnya? Mengapa harus kamu bekerja untuk sesuatu yang tidak sungguh-sungguh memuaskan engkau? Dengarkanlah aku baik-baik, dan kamu akan makan makanan yang baik. Kamu senang atas makanan yang memuaskan jiwamu. Yesaya 55 juga menyinggung tentang air, tentang minuman yang memuaskan jiwa, minuman yang sungguh-sungguh memberikan kelegaan. Bahkan minuman ini minuman yang tanpa bayar, minuman yang sungguh-sungguh memberikan perubahan hidup. Jadi di sini katakan bahkan mengapa kamu menghamburkan uangmu untuk sesuatu yang bukan makanan sesungguhnya? Artinya begini, minuman air yang dinyatakan di Yesaya ini minuman yang sesungguhnya, air yang sesungguhnya, yaitu aliran air hidup. Nah sekarang apa maksudnya Pak aliran air hidup itu? Yang dimaksudnya adalah Roh Kudus dalam diri kita. Air yang keluar dari ambang pintu bait Allah, air yang keluar dari hati kita karena kita percaya pada Yesus, itu bicara tentang Roh Kudus yang bekerja, yang berkarya dalam diri kita. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika Roh Kudus, ketika aliran air hidup ini ada dan memenuhi kita, ada dampaknya, ada akibatnya, ada efeknya. Nah, sekarang kita akan perhatikan satu persatu efek, dampak atau manfaatnya. Yang pertama, ketika aliran air hidup itu mengalir dalam kehidupan kita, memenuhi kita, yang pertama adalah segar dan bugar hidup kita, baik jasmani atau rohani kita. Kita memiliki kesegaran dan kebugaran. Kita perhatikan ayat Yeskiel 47 ayat 12 ya. Yeskiel pasal 47 ayat 12. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Ketika Yeskiel dibawa oleh roh masuk ke sungai itu sepanjang kanan kirinya ada pohon buah-buahan. Pohon buah-buahan itu dikatakan di sini daunnya tidak layu. Wah, luar biasa. Jadi pohon-pohon di kanan kiri sungai yang dialiri oleh air yang keluar dari ambang pintu bait Allah ini, daunnya tidak layu. Saya memberikan prinsip kebenaran dari firman ini. Ketika aliran air kehidupan memenuhi kita, ada dalam kehidupan kita, maka kita tidak layu, kita segar, kita bugar. Amin. Amin. Katakan bersama-sama, sama sebelah kanan kirimu.
Ketika, ya bagus, ketika ada aliran-aliran air hidup dalam diriku, maka saya tidak layu. Amin. Ketika aliran-aliran air hidup mengalir dalam hidup kita semua, maka hidup kita tidak layu, tapi segar bugar. Haleluya. Layu, kamus besar bahasa Indonesia, artinya begini. Layu itu tidak segar, lusuh, dan loyo. Kalau bicara mengenai tumbuhan, karena musim kemarau yang panjang, sehingga tumbuhan itu menjadi tidak segar, lusuh dan loyo. Yang kedua, definisi yang kedua, layu itu pucat, lemah, karena sudah tua dan tidak sehat. Nah, jadi kalau aliran-aliran air hidup itu mengalir, memenuhi hidup kita, kita tidak akan layu seperti yang dikatakan firman Tuhan tadi. Kita segar, kita sehat, kita kuat. Amin. Haleluya, ya. Dampak yang kedua adalah berbuah, ya. Yesaya 47 ayat 12 tadi dikatakan, pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan berbuahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ketika aliran-aliran air hidup atau pekerjaan roh itu ada dalam kehidupan kita, maka kita berbuah. Pasti berbuah. Kalau yang pertama tadi kita segar, bugar, kita fresh, kita semangat, kita perkasa, ya, sampai kapan? Sampai masa tua. Itu janji Tuhan. Tidak peduli sudah tua Pak, gak mungkin saya bisa semangat lagi. Firman Tuhan mengatakan sampai tua, segar, bugar, perkasa. Nah yang kedua itu bicara mengenai kehidupan Kristen, orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus, ada pekerjaan roh, aliran-aliran air hidup itu mengalir, maka berbuah. Bahkan buahnya baru, ya. Mazmur 92 ayat 12, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Jadi bukan gemuk karena banyak makan sehingga kolesterol, sakit pinggang, buncit perutnya, terus banyak menyimpan banyak penyakit. Enggak seperti itu. Firman Tuhan mengatakan menjadi gemuk dan segar. Ini adalah identitas orang yang ada pekerjaan roh. Jadi firman Tuhan di terjemahan yang lain itu perkasa. Sehat dan perkasa, bugar dan perkasa. Inilah identitas kita. Ya. Buah dalam Alkitab itu ada beberapa hal. Yang pertama adalah buah pertobatan. Ada orang yang sekian lama bertahun-tahun dia menjadi orang Kristen, tapi tidak ada pertobatan. Kata-katanya masih pesimis, kata-katanya masih menyakitkan, kata-katanya masih melukai. Pikirannya masih pikiran lama, kehidupannya, sikap hidupnya, dasar keyakinannya masih lama. Nah ini belum berbuah di dalam pertobatan. Pak, saya Kristen Pak, sudah lama. Apa bangganya, apa hebatnya Kristen kita lama, tapi kalau tidak ada buah pertobatan. Ya. Yang kedua, buah karunia, ada hasil karunia. Sekian lama, ada
sekian lama kita menjadi orang Kristen, tapi karunia-karunia nggak muncul, nggak ada, nggak termanifestasi dalam kehidupan orang itu salah menurut saya. Jadi kekristenan yang betul adalah ada buah-buahnya, buah pertobatan, buah karunia. Ada 9 karunia, mujizat, menyembuhkan, bahasa roh, menafsirkan bahasa roh, dan lain-lain. Jadi ketika karunia-karunia itu mulai bermunculan, termanifestasi, ada buah-buah itu, maka otomatis kita menjadi kesaksian. Karena ketika kuasa Roh Kudus memenuhi kita, itu tujuannya untuk kita bersaksi bagi orang lain. Bisa bersaksi karena ada karunia Allah yang bekerja dalam kehidupan kita. Yang ketiga, buah yang ketiga adalah buah pelayanan. Sekian lama sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, buah pelayanannya apa? Tidak ada. Ini berarti ada yang keliru dalam kekristenan kita. Doa nggak bisa, apalagi bawa jiwa, apalagi berkhotbah, ngusir setan, apalagi nggak bisa. Ini ada yang keliru. Jadi ketika aliran-aliran air hidup pekerjaan roh itu nyata dalam kehidupan kita, pasti ada buahnya, ada buah pelayanan. Nah, yang saya maksud di sini adalah kita minimal bisa mencetak generasi baru yang memiliki pola firman Tuhan. Ya, jadi pastikan Bapak Ibu kita memanifestasikan, kita mengeluarkan, kita benar-benar memancarkan aliran itu dalam buah-buah pelayanan kita. Ya, sehingga ketika kita nanti dipanggil Tuhan, ada orang-orang yang melanjutkan pekerjaan pelayanan kita. Inilah yang saya sebut sebagai buah pelayanan. Kita bisa meninggalkan sebuah pelayanan yang baik. Kita bisa memuridkan orang. Orang itu bisa melanjutkan pekerjaan Tuhan. Nah, ini buah pelayanan. Jadi ketika aliran-aliran air hidup dalam diri orang percaya, maka orang percaya itu bukan hanya rajin ke gereja, bukan hanya berKTP Kristen, bukan hanya tahun ini saya nggak pernah lowong, nggak ke gereja, bukan itu. Tapi memastikan bahwa orang Kristen itu mengalami pertobatan, lahir baru. Ya, yang berikutnya dia memaksimalkan karunia. Dia ada karunia yang bermunculan dalam kehidupan orang itu, dan orang itu bisa memperlengkapi tubuh Kristus. Jadi pastikan Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita benar-benar mengekspresikan, kita memancarkan aliran-aliran kehidupan itu dari diri kita sendiri masing-masing. Biarlah Bapak Ibu sekalian, sementara kita mendengar firman Tuhan ini, sadarilah akan hal ini. Kita ada aliran-aliran air hidup. Kita ada itu. Mari katakan bersama-sama dengan saya. Saya ada. Bagus. Kuasa Roh Kudus yang memancar seperti aliran-aliran air hidup. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Dampak aliran Roh Kudus dalam kehidupan kita yang ketiga adalah memberkati, ya. Yesaya pasal 47 ayat 12, firman Tuhan mengatakan demikian. Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan, yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Tiap bulan ada lagi buahnya yang baru, sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Jadi pohon yang di kanan kiri sungai yang ada aliran dari air yang keluar dari ambang bait suci tadi, itu buahnya menjadi obat. Buahnya menjadi makanan. Maksudnya apa? Artinya itu memberkati. Artinya itu menjadi bermanfaat bagi orang lain, ya. Memberkati artinya memberikan waktu.
Apa yang kita miliki? Waktu. Kita punya waktu Bapak Ibu. Nah waktu kita mari kita pakai untuk memberkati orang lain. Selama ini ada orang-orang yang waktunya dihabiskan untuk kepentingannya sendiri. Gak mau dipakai untuk yang lain. Yang kedua, memberkati itu memberikan kemampuan, talenta, karunia yang Tuhan berikan untuk memberkati orang lain. Ya, jadi kalau Bapak Ibu bisa main musik, bisa menyanyi, bisa mimpin pujian dan sebagainya, nah itu pakai untuk melayani di gereja. Atau Bapak Ibu punya hati yang berbelas kasihan, nah itu dipakai untuk mengunjungi teman-teman yang lain, menguatkan yang lain. Itu artinya kita sedang memberkati. Apapun talenta kita, apapun kemampuan kita, kita pakai untuk memberkati orang lain. Sehingga kita sungguh-sungguh memaksimalkan, kita memanfaatkan ada aliran air hidup yang bekerja dalam kehidupan kita. Bukankah Roh Kudus dalam diri kita ini memberikan kuasa untuk kita bersaksi? Nah inilah saatnya kita bersaksi dengan apa? Dengan waktu yang kita punya. Kita bersaksi dengan talenta, kemampuan yang kita miliki. Jadi waktu yang Bapak Ibu punya, talenta, kemampuan yang Bapak Ibu punya itu bukan kebetulan. Tapi itu sesungguhnya menjadi alat Tuhan untuk Bapak Ibu menjadi berkat bagi orang lain. Yang ketiga, memberkati itu artinya apa? Memberikan uang kita untuk memberkati orang lain. Memberkati orang lain dengan uang kita. Selama ini ada banyak orang yang waktunya, kemampuannya, uangnya hanya untuk kepentingan sendiri. Ini enggak benar, ini enggak sesuai dengan firman Tuhan ini. Firman Tuhan ini tadi ketika pohon itu mendapatkan aliran air dari ambang pintu bait suci. Nah, di sini tadi dikatakan bahwa sungguh-sungguh menjadi berkat, ya, memberkati. Jelas dikatakan bahwa buahnya menjadi makanan. Menjadi makanan, memberkati orang lain. Jadi harusnya kita memberkati orang lain dengan uang-uang kita. Ketika kita memiliki uang yang banyak, ketika Tuhan memberkati kita dengan uang yang banyak, seharusnya kita belajar juga untuk memberkati orang lain. Ya, jadi kita harus menjadi bendahara yang baik di hadapan Tuhan. Menjadi pengelola yang baik dari Tuhan, bukan konsumen yang baik. Kita punya uang ya kita habiskan untuk diri kita sendiri. Ya. Nah, ketika aliran air hidup ada dalam kehidupan kita, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kita, maka kita orang yang percaya kepada Kristus itu menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya memikirkan diri sendiri. Ketika kita menjadi orang Kristen dan pikiran kita hanya memikirkan kepentingan kita sendiri, ada yang salah di situ. Ke gereja supaya dapat berkat, ke gereja supaya disembuhkan, ke gereja supaya mengalami kemenangan. Enggak salah, enggak keliru. Memang kita harus datang ke Tuhan di gereja. Tapi kalau tujuan semata-mata kita hanya seperti itu, kita sesungguhnya keliru. Kita sesungguhnya bukan memberkati orang lain. Kita hanya mencari berkat untuk diri kita sendiri. Kita belum menjadi sungai, kita belum menjadi pohon yang buah kita memberkati orang lain. Amin. Yang keempat, dampak dari orang dipenuhi Roh Kudus atau ada karya Roh Kudus dalam kehidupan orang itu apa? Yang keempat itu menyembuhkan. Tetap di dalam Yesaya pasal 47 ayat 12,
Pada kedua tepi sungai itu tumbuh bermacam-macam pohon buah-buahan yang daunnya tidak layu dan buahnya tidak habis-habis. Sebab tiap bulan ada lagi buahnya yang baru. Sebab pohon-pohon itu mendapat air dari tempat kudus itu. Buahnya menjadi makanan dan daunnya menjadi obat. Ya, daunnya menjadi obat. Kalau tadi buahnya menjadi makanan, sekarang daunnya menjadi obat. Harusnya ketika kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ada pekerjaan roh. Nah, pekerjaan roh inilah yang membuat kita bisa menyembuhkan, memulihkan orang lain. Ya. Di luar sana Bapak Ibu ada banyak orang yang terluka, yang sakit. Baik sakit secara jasmani ataupun secara rohani. Itulah fungsinya kita harus mengalirkan aliran air hidup atas mereka semua. Lukas pasal 4 ayat 18. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Jadi roh Tuhan dalam diri kita ini untuk menyatakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ketika Roh Kudus dicurahkan atas kita, bukan kita memiliki kuasa. Aku sekarang berkuasa. Dalam bahasa Jawanya kan kasekten. Kasekten itu ampuh. Aku sekarang sakti ampuh. Terus kita gagah-gagahan gitu. Bukan begitu. Tujuan Tuhan Bapa mengutus roh kepada kita bukan untuk gagah-gagahan, tapi supaya kita menjadi saksi. Saksi apa? Saksi bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Dengan apa? Dengan menyembuhkan. Di sini tadi jelas mengatakan memberitakan kebebasan bagi tawanan. Di luar sana banyak orang tertawan. Tertawan masa lalu, tertawan dengan masa depan. Ya, masa lalu yang punya yang gelap terus itu menawan dia. Terus masa depan, besok saya bagaimana ya, khawatir ini, khawatir itu dan sebagainya, itu tawanan itu. Yang berikutnya kita diberi kuasa untuk memulihkan orang yang buta, membebaskan orang yang tertindas. Jadi roh Tuhan dalam diri kita, aliran air hidup itu maksudnya supaya kita sungguh-sungguh memanifestasikan Tuhan itu nyata. Dia itu nyata dan dia masih bekerja sampai sekarang. Melalui siapa? Melalui kita, orang yang percaya Yesus. Karena ada pekerjaan roh, itulah sebabnya. Ayo Bapak Ibu jemaat GSCA Anasupurio, pastikan dirimu jangan hanya rajin ke gereja, jangan hanya menjadi orang Kristen, KTP Kristen saja, tapi pastikan kita sungguh-sungguh memaksimalkan aliran air hidup itu. Sehingga kita sungguh-sungguh menyatakan kerajaan Allah itu nyata. Yang harus disembuhkan siapa sih Pak? Menyembuhkan itu bagaimana sih Pak? Menyembuhkan itu melalui apa sih Pak? Begini, bisa Bapak Ibu melayani dalam doa dan konseling. Sekali lagi di luar sana banyak orang yang sedang mengalami kekacauan, gelisah dan sebagainya. Nah Bapak Ibu bisa mendoakan, bisa konseling dan doakan gitu. Praktekkan itu. Perkataan yang membangun. Yang ketiga, status di medsos yang menguatkan dan memulihkan. Ketika Bapak Ibu dan saya ada aliran air hidup, pekerjaan roh nyata dalam kehidupan kita, kita ini bisa melakukan seperti yang Yesus lakukan, bahkan lebih besar daripada itu. Ya, jadi jangan ragu-ragu. Doakan saja gitu. Ketika ada orang yang konseling dengan kita, doakan saja. Ketika saya
perintisan dulu, awal-awal perintisan, itu ada orang yang datang. Orang datang, terus dia ada sakit, asam urat. Dia untuk begini nggak bisa, jadi dia begini terus. Nah kemudian, Pak, saya dengar Bapak bisa menyembuhkan ya. Bukan saya yang menyembuhkan, tapi Tuhan Yesus gitu. Lu kok Bapak tahu? Lah itu anak saya kemarin didoakan Bapak terus sembuh. Nah sekarang tolong doakan saya Pak. Nah si Bapak ini dia asam urat. Dia datang dan dia minta doa sama saya. Akhirnya saya bilang gini, Pak, saya tidak bisa menyembuhkan. Tapi saya percaya bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan Bapak. Nah akhirnya saya tuntun dia untuk percaya pada Tuhan dan dia menerima Tuhan Yesus. Dan setelah amin itu ya saya tidak mendoakan sakitnya, tapi dia, Pak, saya sembuh Pak. Saya cuma begini, dalam nama Yesus saya menerima kesembuhan, saya menerima kekuatan. Amin. Nah ketika amin itu saya mau mendoakan itu, Pak sudah sembuh tangan saya. Saat itu dia ngomong begini, Pak bisa enggak Bapak ke rumah saya? Di rumah saya itu banyak orang-orang sakit. Kalau Bapak bersedia kita atur waktu. Jadi waktu itu saya di Jogja. Nah si Bapak ini rumahnya di Wedi. Akhirnya sesuai dengan waktu yang kita tetapkan bersama-sama, saya datang ke rumahnya orang itu. Nah saya kaget waktu itu. Karena yang datang itu hampir 30 orang. 30 orang datang dan sakit semua. Wih Pak, ini sakit semua Pak? Iya Pak. Wih saya jadi bingung juga. Karena kalau mendoakan 1, 2 oke lah gitu. Ini 30 orang sakit semua. Aduh Tuhan, kalau nggak sembuh gimana nih gitu. Saya waktu itu pertama kali saya mendoakan orang sakit, saya bingung itu 30 orang itu. Nah, cuman saya sudah 2 orang yang sudah saya doakan dan sembuh. Nah itu saya pakai itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ya Pak, saya sakit ini, saya sakit itu dan sebagainya. Akhirnya saya tidak bisa menyembuhkan. Saya bukan dokter, tapi saya punya dokter yang ajaib. Saya punya pribadi yang bisa melakukan perkara yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dia adalah terang hidup. Kalau terang hidup itu ada dalam diri kita, maka kegelapan itu sirna. Saya cerita begitu. Kegelapan itu apa? Kegelapan itu ya sakit penyakit, masalah, pergumulan dan sebagainya. Ketika Tuhan Yesus sebagai terang dunia masuk dalam hidup kita, kita terima, maka kegelapan itu sirna. Wah, akhirnya siapa yang sakit tadi? Saya Pak. Wah, semua 30 orang tuh angkat tangan semua. Oke, kalau begitu begini. Ayo sebelum kita minta kesembuhan, sekarang kita berdoa begini. Ya, mereka begini. Tuhan Yesus, saya percaya Engkau adalah terang dunia. Wah, mereka begitu. Akhirnya sekarang ini saya menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dalam nama Yesus, saya menerima terang kehidupan, menerima damai sejahtera, menerima sukacita dan kegelapan dalam diri saya hilang. Dalam nama Yesus, amin. Setelah amin, saya tanya, oke, sekarang yang sakit tadi, coba sekarang maju ke sini, saya doakan. Pak, saya sudah sembuh Pak. Jadi 30 orang itu, kurang lebih 30 orang itu, semua sudah mengatakan sembuh. Padahal saya belum mendoakannya. Artinya begini Bapak Ibu, yang menyembuhkan bukan saya, tapi yang menyembuhkan Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu beranilah kita mendoakan. Beranilah kita memanifestasikan kuasa Tuhan. Karena ada aliran air hidup dalam kehidupan kita. Tadi dikatakan bahwa daunnya menjadi obat, ya. Pohon itu bicara tentang kita. Ketika orang itu hidup benar, maka dia seperti pohon yang ditanam di bait Tuhan. Kalau kita ditanam di bait Tuhan, maka hasil kita, buah kita, daun kita akan menjadi obat bagi orang lain. Jadi ayo kita coba. Yang kedua tadi saya singgung perkataan kita, ayo. Perkataan kita perkataan yang membangun.
Jangan perkataan yang melukai. Sudah hari-hari ini banyak orang yang menderita oleh karena pandemi ini. Mereka susah, mereka khawatir, mereka kekurangan ekonomi, uang dan sebagainya. Ayo, kata-kata kita, kata-kata yang menyembuhkan, kata-kata yang memulihkan, kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberikan kekuatan bagi mereka semua. Yang berikutnya, ketika kita membuat status di Facebook atau di Instagram, di WA dan sebagainya, buatlah status yang menguatkan, buatlah status yang memberikan pengharapan baru, karena ada aliran air hidup. Pastilah Tuhan berikan hikmat kepada kita. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, ketika saya merenungkan firman, ketika saya berdoa, Tuhan biasanya kasih hikmat. Tuhan kasih kata-kata. Nah, ketika Tuhan kasih kata-kata, saya buat status di media sosial. Ada orang-orang yang japri ke saya, Pak, terima kasih, menguatkan sekali. Pak, apa yang Bapak kirim buat saya itu tepat, Pak. Saya sangat diberkati, terima kasih. Nah, kita ada pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Maksimalkan itu, ya. Jadi ketika aliran air hidup atau Roh Kudus dalam kehidupan kita akan mengalirkan kesembuhan. Melalui apa? Minimal melalui perkataan kita. Ya, minimal melalui perkataan kita. Atau kita menumpangkan tangan atas orang sakit ini disembuh. Ya, melalui hikmat, ya. Pikiran yang Tuhan beri sehingga kita bisa menulis di media sosial, membangun, menyembuhkan. Saya pesan kepada jemaat GSC Anasukurio, buatlah status yang membangun, ya. Jangan status yang aduh lagi galau, jangan gitu ya. Galau deh, nggak usah begitu. Nek galau kayak tunggale, banyak itu yang galau, tapi ayo bangkit menjadi penyembuh. Amin. Karena ada aliran air hidup, ada pekerjaan roh yang nyata. Amin. Jadi biarlah melalui firman Tuhan ini, jelas Bapak Ibu ya. Jadi sadari bahwa Roh Kudus sudah ada di kita. Sadari bahwa pekerjaan roh itu nyata dalam kehidupan kita dan kita memanifestasikan, kita mengejawantakan, kita menyatakannya. Sehingga sungguh-sungguh kita akan menjadi kesaksian dimanapun kita berada. Mari kita akan berdoa. Haleluya. Setiap orang yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Ketika menjadi anak-anak Allah, ada warisan, ada DNA Allah yang ada dalam kehidupan kita. Keberadaan Allah memenuhi keberadaan Kristus. Kepenuhan Kristus ada dalam kehidupan kita. Bukan pada tempatnya ketika kita hidup di dalam Kristus, kita mengalami berbagai kelemahan, keterbatasan, keterpurukan, kekalahan demi kekalahan. Bukan pada waktunya, bukan pada tempatnya. Kita menjadi pribadi yang fragile, artinya gampang jatuh, gampang menyerah, gampang patah dan sebagainya. DNA singa Yehuda ada dalam kehidupan orang yang percaya pada Tuhan. Amin. Pastikan itu menjadi DNA-mu dan DNA-ku. Biarlah kuasa Roh Kudus, aliran air hidup itu terus hidup dalam kehidupan kita dan memancar. Haleluya. Woni karala paseni kiribe. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan rohnya. Ya Tuhan, rika sama karama, dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Bersama-sama katakan Allah roh.
jamah hatiku dengan urapanmu, rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Tuhan, hari ini aku berdoa ketika aliran-aliran air hidup itu ada dalam kehidupan kami, memenuhi kami, maka keberadaan kami seharusnya disegarkan dalam segala kehidupan kami, baik jiwa, tubuh, dan roh kami. Ketika Roh Kudus itu termanifestasi dalam kehidupan kami akan berbuah. Kami akan menjadi berkat dimanapun kami berada. Dan kami akan menjadi pribadi yang menyembuhkan. Inilah jati diri kami yang sesungguhnya ketika Kristus dalam kuasa rohnya memenuhi kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari aku berdoa, aku mendeklarasikan untuk seluruh jemaat GSCA Anasopurio, Engkau memiliki identitas yang baru. Kepenuhan Kristus ada dalam kehidupanmu. Aliran-aliran air hidup itu memenuhimu, memancar dalam kehidupanmu, sehingga dimanapun kau pergi, engkau menjadi berkat, engkau menyembuhkan, engkau segar, engkau menjadi berkat dan memanifestasikan kuasa Roh Kudus tercurah sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus. Terjadilah, haleluya. Oh, Reka Sada Karalama Sige. Ya, dengar doa kami Tuhan. Inilah kerinduan kami. Amin. Ya. Oh, ya. Ya. Bersama-sama katakan Allah Roh Kudus. Oh, Nikarala Pasyakarala Takarala. Winakarala Pasyegere. Ya. Jamah setiap kami, lawat setiap kami dengan urapan-Mu Tuhan, dengan kuasa-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus terjadi. Oh ya. Amin. Ya. Haleluya. Tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu, tinggal di hadirat-Mu. Amin. Haleluya. Yes. Amin. Sebelum mengakhiri kebaktian ini, mari kita akan katakan bersama-sama. Mari kita deklarasi bersama-sama, ya. Ayo. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Kami menjadi pribadi yang berkemenangan. Yang berkemenangan. Karena DNA Kristus ada dalam hidupku. Karena DNA Kristus ada dalam hidupku. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.